Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Zara, BP 19 TIP 1007, kelas B, Praktikum Teknologi Penyimpanan dan Penggudangan. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh etilen selama penyimpanan. Nah, latar belakang pengamatan. Produk hortikultura adalah produk berupa sayur dan buah yang dapat dipanen ketika hortikultura tersebut menunjukkan kematangan. Produk hortikultura memiliki sifat yang mudah rusak dan masih melangsungkan reaksi metabolismenya setelah dipanen. Nah, berdasarkan laju pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu klimaterik dan non-klimaterik. Buah klimaterik yaitu produksi etilennya cenderung naik secara bertahap sesudah panen, contohnya pisang. Kalau buah non-klimaterik yaitu produksi etilennya tetap dan tidak menunjukkan perubahan yang nyata, contohnya pada pisang. Produksi etilennya yang naik mempengaruhi pematangan pada buah lain jika disimpan secara bersama. Hal ini akan mempercepat pematangan pada buah lain seperti timun. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui pengaruh etilen pada pematangan buah-buahan selama penyimpanan. Hasil pengamatannya ialah, pada hari pertama ini kulit pisang kuning, tetapi di ujung pisang juga masih sedikit hijau. Di pisang juga tidak terdapat bintik hitam. Lalu kondisi mentimunnya segar. Bobot pada pisang dan timun berjumlah 179 gram. Pisang masih sedikit keras dan timun yang masih keras. Nah, pada hari kedua, muncul embun di permukaan plastik. Kulit pisang masih kuning, tetapi di ujungnya juga masih terlihat hijau. Masih tidak terdapat bintik hitam. Kondisi mentimun masih terlihat segar. Bobot pada pisang dan timun 179 gram. Pisang masih sedikit keras dan juga timun yang masih keras. Pada hari ketiga, terlihat embun di permukaan plastik. Yang kedua, kulit pisang masih kuning, tetapi di ujung pisang sudah tidak hijau. Terdapat bintik hitam yang mulai muncul. Kondisi mentimun masih terlihat biasa. Bobot pada pisang dan timun berjumlah 178 gram. Lalu pisang mulai melunak. Timun yang masih sedikit keras. Pada hari keempat, masih terlihat embun di permukaan plastik. Kulit pisang mulai banyak hitamnya, warnanya juga makin menguning. Kulit mentimun juga masih sama seperti hari ketiga. Pisang semakin melembek, mentimun juga melembek. Total bobot mentimun dan pisang 178 gram. Nah, pembahasannya. Etilen merupakan hormon yang berbentuk gas dan berperan penting di dalam proses pematangan buah. Kandungan gas etilen yang terdapat pada buah-buahan klimaterik mengalami perubahan proses pematangan. Etilen yang dihasilkan buah bisa mempengaruhi pematangan buah yang lain. Buah-buah yang sudah tua dan menjelang masak akan menghasilkan gas etilen yang banyak. Nah, pada pengamatan selama 4 hari, buah-buahan mengalami penurunan bobot. Hal ini dikarenakan proses respirasi dan transpirasi yang terjadi, sehingga kandungan air yang terkandung di dalam buah berkurang. Kehilangan kandungan air yang menyebabkan penurunan bobot menjadikan mutu pada buah-buahan kurang baik, seperti kandungan gizi yang hilang, tekstur pada buah yang mengalami perubahan. Selanjutnya, pada hari ketiga dan keempat, mentimun sedikit melembek. Hal ini dikarenakan gas etilen dari buah pisang yang menyebabkan pelembekan pada timun. Pada hari keempat, buah pisang menunjukkan bintik hitam. Hal ini dikarenakan pisang telah mengandung zat TNF. TNF merupakan suatu zat yang mampu melawan sel abnormal, sehingga pisang yang sudah matang akan mengeluarkan bintik hitamnya. Bintik hitam yang muncul pada buah bisa dikarenakan buah telah matang dan disebabkan karena kandungan gulanya, maka rasa yang akan dikeluarkan yaitu manis. Nah, selanjutnya
Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyimpanan produk biji-bijian. Nah, pembahasannya ini yang pertama ada baru panen, yang kedua kadar air kisaran 14-25%, yang ketiga ada kadar air kurang dari 14%. Yang pertama baru panen. Setiap biji-bijian memiliki kadar air yang berbeda-beda, salah satunya jagung. Pada musim hijau, kondisi jagung kadar airnya berkisar antara 35-40%, sedangkan pada saat irigasi pemanenan dalam bentuk klobot, kadar airnya lebih rendah, yaitu antara 25-30%. Tongkol diangkut ke tempat pengumpulan, kemudian diangin-anginkan, lalu dikupas, dan jagung bertongkol dikeringkan sampai siap dipipil. Kemudian jagung dipotong pada bagian atas tongkol, kemudian dibiarkan dijemur di lapangan. Nah, pembentukan lapisan hitam yang terjadi selang 3 hari menandakan tercapainya berat kering maksimum pada jagung. Ini terjadi kisaran kadar air 16-35%. Pada saat jagung dikeringkan, terjadi proses penguapan air pada biji. Karena adanya panas dari media pengering, sehingga uap air akan lepas dari permukaan biji jagung ke ruangan di sekeliling tempat pengering. Selanjutnya, kadar air kisaran 14-25%. Nah, sorghum merupakan salah satu biji-bijian yang sulit dikeringkan di lapangan, sampai kadar air 14%. Untuk menghindari kerusakan pada sorghum, maka diproses dengan cepat untuk menghindari susut mutu dan jumlah. Kondisi penyimpanan yang baik untuk biji sorghum hampir sama dengan biji jagung. Tujuan penyimpanannya ialah untuk mempertahankan kualitas pada biji dan kemungkinan faktor lingkungan yang menyebabkan kerusakan seperti serangan hama, biji berkecambah, dan peningkatan kadar air yang dapat memicu timbulnya jamur. Pada petani, dilakukan penyimpanan dengan cara menggantungkan malai sorghum di atas perapian atau dapur. Metode penyimpanan ini selain sebagai cara pengeringan, juga untuk mencegah serangan hama kumbang bubuk selama penyimpanan. Penyimpanan seperti ini membutuhkan ruang yang luas. Kadar air kurang dari 14%. Gandum adalah salah satu jenis biji-bijian. Penyimpanan pada gandum merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk mempertahankan jumlah dan mutu biji. Biji gandum dengan kadar air 14% tahan disimpan hingga 2-3 bulan. Untuk penyimpanan yang lebih lama, kadar air biji gandum harus diturunkan kurang dari 13%. Selama penyimpanan, biji gandum peka terhadap investasi hama pasca panen. Hama Enzymais merupakan hama gudang utama pada serealia. Maka dari itu, untuk mencegah kerusakan biji yang disimpan, diperlukan monitoring terhadap kondisi ruang penyimpanan, seperti pengamatan pada kondisi aerasi dan peralatan pendingin. Selanjutnya, penyimpanan gandum di petani biasanya menggunakan fasilitas yang sederhana seperti gudang berdinding kayu atau bambu, ruang sekat berukuran kecil, dan drum. Gudang yang dipakai untuk penyimpanan selain memenuhi syarat sebagai tempat penyimpanan, suhu dan kelembaban dalam gudang harus dapat diatur agar dapat mempertahankan kualitas dan daya simpan benih, terutama di daerah tropis yang mempunyai suhu dan kelembaban yang tinggi sepanjang tahun. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang pengaruh suhu selama penyimpanan pada ayam. Latar belakang. Penyimpanan merupakan salah satu cara untuk menjaga kualitas pada bahan pangan. Salah satunya adalah daging ayam segar. Daging ayam memiliki kandungan gizi yang lengkap, yaitu protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan yang lainnya. Hal ini menjadi media yang cocok untuk pertumbuhan bakteri yang menyebabkan bau busuk. Daging ayam segar sangatlah perlu diperhatikan penanganannya. Untuk memperpanjang lama penyimpanan, daging ayam segar
Faktor yang harus diperhatikan adalah penanganan sebelum dan setelah pemotongan. Salah satu penanganan setelah pemotongan adalah penyimpanan suhu yang rendah. Penyimpanan suhu rendah dapat dilakukan dengan menggunakan suhu dingin dan suhu beku. Daging ayam segar akan terjaga kualitasnya apabila disimpan pada suhu yang rendah. Tujuan pengamatannya untuk mengetahui perubahan yang terjadi selama penyimpanan pada suhu 25 derajat sampai 30 derajat Celcius, suhu kurang dari 10 derajat Celcius, dan suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Pengamatannya pada suhu ruang atau suhu 25 derajat sampai 30 derajat Celcius, yang pertama, perubahan terjadi pada warna daging ayam yang berubah dari merah segar menjadi warna yang pucat. Yang kedua, darah yang menempel pada sisa daging ayam menjadi menghitam. Yang ketiga, wadah penyimpanan daging ayam menguap dan menjadi padat. Yang keempat, aroma pada daging ayam menjadi bau busuk dan begitu pun wadahnya. Pada suhu kurang dari 10 derajat Celcius, hari pertama, daging ayam itu awalnya berwarna merah segar, tidak berbau busuk, dan wadah tidak berembun dan tidak berair. Pada 24 jam kemudiannya, warna daging ayam mulai sedikit memudar, kemudian wadah berembun dan berair. Nah, hari kedua pada suhu kurang dari 10 derajat Celcius itu, terakhirnya menjadikan kondisi daging ayam masih sama seperti kondisi sebelumnya. Wadah berair dan berembun, tidak ada bau busuk yang tercium. Pada hari ketiga, suhu kurang dari 10 derajat Celcius, pada akhirnya kondisi ayam, darah yang menempel masih terlihat merah, tidak berbau busuk, kemudian daging ayam masih kenyal. Uh, 24 jam kemudian atau awal dari hari kedua, daging ayam mulai membeku dan mengeras, warna mulai terlihat pucat, darah yang tersisa pada ayam masih merah, kondisi ayam terlihat masih baik dan bagus. 24 jam kemudian pada suhu beku atau awal dari hari ketiga, kondisi ayam masih sama seperti 12 jam pada hari kedua. Ayam keras dan membeku, tidak ada bau busuk yang tercium, kondisi ayam masih baik dan bagus. Nah, 24 jam kemudian di hari ketiga itu, ayam membeku dan ada esnya. Ayam sangat keras, warna daging ayam pucat, darah yang menempel pada daging ayam masih merah, tidak ada bau busuk, kondisi ayam masih baik dan bagus. Nah, pembahasannya, kerusakan daging ayam lebih banyak diakibatkan oleh adanya pertumbuhan mikroba yang berasal dari ternak, pencemaran dari lingkungan baik pada saat pemotongan maupun selama pemasaran. Pada suhu ruang, daging ayam berbau busuk dikarenakan proses oksidasi. Kontraksi dengan udara menyebabkan penguapan sehingga aroma berkurang, bahkan semakin lama akan menimbulkan aroma busuk. Kebusukan akan kerusakan daging ditandai oleh terbentuknya senyawa-senyawa berbau busuk seperti aminia, H2S, indol. Nah, kemudian pembekuan dan pendinginan merupakan cara yang paling sering digunakan untuk memperpanjang masa simpan daging ayam, karena suhu tersebut menghambat pertumbuhan kuman. Suhu tersebut juga menurunkan energi kinetik semua molekul dalam sistem sehingga menurunkan kecepatan reaksi kimia termasuk aktivitas metabolisme kuman. Sekian itu dia presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.